Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dengan NIM 19018-018. Kami kelompok 1 farmakokinetik kelas transfer A019. Pada kesempatan ini kami akan membahas proses metabolisme obat di hati. Kami selaku tim penyusun telah bekerja sama membuat presentasi ini. Selamat menyaksikan. Dalam video ini kami akan membahas pengertian metabolisme, fungsi metabolisme, proses metabolisme, faktor yang mempengaruhi metabolisme obat, penyakit yang mempengaruhi metabolisme obat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik adalah bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Di dalam tubuh, obat akan diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, serta diekskretasikan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme. Baik, saya Agus Riwayuni dengan NIM 19018-020 akan menjelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Reaksi metabolit obat sebagian besar terjadi pada organ hati, khususnya pada seluler retikulum endoplasma. Perkenalkan, saya dengan Agnesia Poli dengan NIM 19018-006. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme terjadi. Yang pertama, molekul obat diubah menjadi lebih padat sehingga mudah diekskresikan melalui ginjal. Yang kedua, pada umumnya obat menjadi inaktif sehingga proses biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Yang ketiga, ada obat yang metabolitnya sama aktif, lebih aktif, atau lebih toksik. Yang keempat, ada obat yang merupakan calon obat yang baru aktif setelah mengalami biotransformasi oleh enzim tertentu menjadi metabolit aktif yang selanjutnya akan mengalami biotransformasi lebih lanjut atau diekskresikan sehingga kerjanya berakhir. Selanjutnya, saya Feni Alfianti dengan NIM 19018-005 akan menjelaskan mengenai tujuan metabolisme obat. Peran yang dimainkan oleh metabolisme dalam inaktivasi obat larut lemak dapat sangat dramatik. Sebagai contoh, barbiturat lipofilik misalnya tiopental dan pentobarbital akan memiliki waktu paruh yang sangat lama jika tidak karena konversi metabolit mereka menjadi senyawa yang lebih larut air. Perkenalkan, nama saya Gracia Siti Gloria dengan NIM 1918018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi metabolisme. Yang pertama yaitu menyediakan energi bagi tubuh dan pemeliharaan. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat tersusun atas penyusun utama, yaitu glukosa, dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh, sehingga pengaruhnya pada kekuatan tubuh sangat besar. Yang kedua yaitu memecah senyawa yang tercerna, misalnya katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi sel. Katabolisme menjadi senyawa yang lebih sederhana dan biosintesis, molekul yang lebih kompleks, misalnya anabolisme. Anabolisme adalah reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa organik, seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu, biasanya memerlukan energi. Yang ketiga yaitu mengubah senyawa asing seperti obat menjadi lebih polar, larut, air, dan terionisasi sehingga lebih mudah diekskresi. Pada umumnya orang sehat tidak mengekskresi protein, melainkan metabolitnya atau sisa metabolismenya selain CO2 dan H2O sebagai hasil metabolisme. Protein terjadi pula berbagai ikatan organik yang mengandung nitrogen seperti urea dan ikatan lain yang tidak mengandung nitrogen. Nama saya Elvira, NIM 19018-004. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme fase 1.
Reaksi fase 1 biasanya mengubah obat induk menjadi metabolit yang lebih polar dengan memperkenalkan atau memunculkan suatu gugus fungsional OH atau alkohol, NH2 atau aminah, SH atau tiol. Metabolit-metabolit ini sering inaktif, meskipun pada sebagian kasus aktivitas hanya mengalami modifikasi atau bahkan meningkat. Jika sudah cukup polar, metabolit fase 1 mudah diekskresikan. Namun, banyak produk fase 1 tidak dieliminasi dengan cepat dan mengalami reaksi berikutnya dengan suatu substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfur, asam asetat, atau asam amino berikatan dengan gugus fungsional yang baru untuk membentuk konjugat yang sangat polar. Perkenalkan, nama saya Irma Erviana, NIM 1501031 yang akan menjelaskan fase 2. Reaksi konjugasi atau sintetik ini merupakan ciri utama metabolisme fase 2. Banyak obat mengalami rangkaian reaksi biotransformasi ini, meskipun pada sebagian kasus obat induk mungkin sudah memiliki gugus fungsional yang dapat membentuk konjugat secara langsung. Sebagai contoh, gugus hidrasid pada isoniazid diketahui membentuk konjugat N-asetil. Pada reaksi fase 2, konjugat ini kemudian menjadi substrat untuk reaksi tipe fase 1, yaitu hidrolisis menjadi asam isonikotinoat. Jadi reaksi fase 2 dapat mendahului reaksi fase 1. Dengan saya Herniftas Mule dengan NIM 19011-013. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Adapun faktornya induksi enzim. Sebagian dari obat-obat substrat P450 yang tidak serupa pada pemberian berulang menginduksi ekskresi P450 dengan meningkatkan laju sintesis atau mengurangi kecepatan penguraiannya. Induksi ini menyebabkan akselerasi metabolisme substrat dan biasanya mengurangi efek farmakologis penginduksi serta juga obat lain yang diberikan bersama-sama. Namun, pada kasus obat yang mengalami transformasi metabolik menjadi metabolit reaktif, induksi enzim dapat memicu toksisitas yang disebabkan oleh metabolit. Sebagai contoh, beberapa obat seperti fenobarbital, karbamazepin, etanol, dan khususnya rifampicin akan meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang bekerja untuk di metabolisme obat. Mekanisme yang terlihat tidak jelas, tetapi zat-zat kimia yang mempengaruhi sekuens DNA spesifik meningkatkan produksi dari enzim yang sesuai. Biasanya adalah suatu subtipe sitokrom P450. Meningkatnya sintesis P450 memerlukan peningkatan transkripsi dan translasi disertai oleh peningkatan sistem sintesis HEM. Kofaktor prospektifnya. Nah, telah ditemukan adanya suatu reseptor sitoplasma yang dinamai AHR untuk hidrokarbon aromatik polisiklik, contohnya benzo dan dioksin. Akan tetapi, tidak semua enzim dehidrogenase alkohol hepatitik terjadi dalam sitoplasma. Kemudian faktor yang kedua yaitu inhibisi enzim. Inhibisi atau penghambatan enzim biasanya menyebabkan interaksi obat yang tidak diharapkan. Interaksi ini cenderung lebih cepat daripada yang melibatkan induksi enzim. Kenapa? Karena interaksi ini terjadi segera setelah obat yang dihambat mencapai konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk berkompetisi dengan obat yang dipengaruhi. Obat bisa menghambat berbagai bentuk sitokrom P450 sehingga hanya mempengaruhi metabolisme obat yang dimetabolisme oleh isoenzim tertentu. Sebagai contoh, substrat obat yang menghambat aktivitas enzim sitokrom P450 yaitu obat yang mengandung imidazol seperti simetidin dan ketokonazol yang berkaitan kuat dengan besi HEM P450 dan secara efektif mengurangi metabolisme substrat endogen, misalnya testosteron atau obat lain yang diberikan bersama-sama melalui inhibisi kompetitif. Contohnya juga antibiotika makrolid, misalnya
proleandomisin, eritromisin, dan turunan eritromisin dimetabolisasi tampaknya oleh CYP3A menjadi metabolit yang berikatan dengan besi Hem P450 dan menyebabkan kehilangan fungsi katalik. Kemudian senyawa lain yang bekerja melalui mekanisme ini adalah inhibitor proadifen yang berikatan erat ke besi Hem yang meningkatkan secara kuasi irreversibel enzim sehingga menghambat metabolisme substrat potensial. Kemudian faktor yang ketiga yaitu polimorfisme genetik. Faktor genetik yang mempengaruhi kadar enzim ikut berperan menimbulkan perbedaan ini yang menyebabkan polimorfisme genetik dan metabolisme obat. Contoh pertama, obat yang telah terbukti dipengaruhi polimorfisme genetik adalah Pelemas otot succinicolin, obat antituberkulosis isoniazid, dan antikoagulan warfarin. Polimorfisme genetik sejati didefinisikan sebagai adanya alel varian dari suatu gen pada frekuensi populasi lebih besar dari 1% menyebabkan perubahan ekspresi atau aktivasi fungsional produk gen atau keduanya. Nah, terdapat polimorfisme genetik enzim-enzim metabolit obat fase 1 dan fase 2 yang telah diketahui pasti dan relevan secara klinis yang menyebabkan perubahan kemanjuran obat atau reaksi samping obat. Nah, yang terakhir ini sering mengharuskan penyesuaian dosis, suatu pertimbangan yang terutama penting untuk obat dengan indeks terapeutik yang rendah. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor usia. Meningkatnya kerentanan terhadap aktivitas farmakologi atau toksis obat pernah dilaporkan pada pasien yang berusia sangat muda atau sangat tua dibandingkan dengan dewasa muda. Meskipun hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam penyerapan, penyebaran, dan pengeluaran obat, tetapi perbedaan dalam metabolisme obat juga berperan. Metabolisme yang lambat dapat disebabkan oleh berkurangnya aktivitas enzim metabolik dan berkurangnya ketersediaan kofaktor endogen esensial. Sebagai contoh, enzim mikrosonal hepatik dan mekanisme ginjal berkurang pada saat lahir, khususnya pada bayi. Kedua sistem tersebut berkembang cepat selama 4 minggu pertama kehidupan. Kalau pada usia tua, metabolisme obat oleh hati mungkin menurun, tetapi biasanya yang lebih penting adalah menurunnya fungsi ginjal. Oleh karena itu, orang yang lanjut usia membutuhkan beberapa obat dengan dosis yang lebih kecil daripada yang lebih muda, khususnya obat yang bekerja sentral di mana orang yang lanjut usia lebih sensitif terhadap obat tersebut. Perkenalkan, nama saya Aprilia Usain dengan NIM 190180021. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang obat yang mempengaruhi metabolisme. Banyak obat metabolisme di hati. Induksi terhadap sistem enzim mikrosonal hati oleh salah satu obat dapat menyebabkan perubahan kecepatan metabolisme obat secara bertahap, sehingga menyebabkan rendahnya kadar plasma dan mengurangi efek obat. Penghentian obat penginduksi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kadar plasma obat yang lainnya, sehingga gejala toksisitas. Barbiturat dan beberapa antiepilepsi dan rifampicin adalah penginduksi enzim yang paling penting. Obat yang dipengaruhi antara lain warfarin dan kontrasepsi obat. Contoh obat yang dapat mempengaruhi proses metabolisme di hati, yaitu fenobarbital. Interaksi antara fenobarbital dan obat lain biasanya melibatkan induksi sistem enzim mikrosom hati oleh fenobarbital. Konsentrasi fenobarbital dalam plasma dapat meningkatkan sebanyak 40% selama penggunaannya yang bersamaan dengan asam valproat. Fenobarbital mengurangi kadar karbamazepin, lamotrigin, tiagabin, dan zonisamid dalam darah. Fenobarbital mungkin mengurangi konsentrasi etosuximid. Konsentrasi fenobarbital dalam darah meningkat oleh oksikarbazepin. Juga, kadar metabolit aktif oksikarbazepin dalam darah menurun. Kadar fenobarbital dalam darah seringkali meningkat oleh fenotain. Kadar fenotain dalam darah seringkali berkurang tetapi meningkat. Selain itu, efek sedasi
meningkat saat golongan barbiturat diberikan dengan penidon. Perkenalkan, saya Intan Aryana Putri dengan NIM 1908009. Ingin menjelaskan tentang penyakit yang mempengaruhi metabolisme obat. Penyakit akut atau kronik yang mempengaruhi arsitektur atau fungsi hati yang sangat mempengaruhi metabolisme sebagian obat atau hati. Penyakit-penyakit ini mencakup hepatitis alkohol, sirosis alkoholik aktif atau inaktif, hemakromatosis, hepatitis aktif kronik, sirosis biliaris, dan hepatitis virus akut atau hepatitis indeks obat. Bergantung pada keparahannya, penyakit-penyakit ini dapat secara bermakna menggunakan enzim-enzim pemetabolisme obat, terutama oksidase di mikrosom, dan karenanya mempengaruhi eliminasi obat. Sebagai contoh, waktu paru klordiazepoksid dan diazepam pada pasien dengan sirosis hati atau hepatitis virus akut sangat memanjang, disertai peningkatan efek mereka. Karena itu, obat-obat ini dapat menyebabkan koma pada pasien dengan penyakit hati jika diberikan dalam dosis biasa. Sekian video penjelasan tentang metabolisme obat di hati. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.